Guys, kali ini gue lagi di sebuah event nih, gue lagi mau bikin BTS nih guys. Jadi perlengkapan untuk bikin BTS tuh lu harus pakai beginian nih guys. Nah, dikalungin lehernya, taruh handphone, lebih keren lagi kalau iPhone-nya tuh Pro Max. Enggak guys, jadi handphonenya apa aja, yang penting lu ada stabilizernya. Jadi ketika lu gerak-gerak gini tuh dia tetap stabil. Itu buat teman-teman yang suka bikin konten BTS di kegiatan vendornya, mau itu event atau wedding, kayak teman gue yang satu ini guys. Tapi gara-gara asik kayak gini gue jadi ada yang kelupaan nih. Openingnya belum guys. Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua Nubi yang mau jadi Sabi. Nah guys, bersama gue guys, bapak-bapak yang udah mulai pikun nih guys kayaknya. Sama gue nih, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan sekarang menjadi bapak-bapak tukang rental nih guys, kayak gini guys. Jadi gue lagi memperluaskan usaha gue di bidang rental alat foto dan video. Jadi buat teman-teman yang butuh alat-alat keren, terutama Sony nih guys. Jadi kalau teman-teman sebelumnya tahu gue anak Fuji banget, sekarang demi cuan ya udahlah beli Sony juga guys. Jadi silakan sewa di sini guys ya. Oke deh, jualannya nanti dilanjut lagi. Langsung kita panggil nih guys, temen gue yang satu ini jauh dari Ciledug kalau nggak salah deh. Ini kita panggil Mas Wildan. Silakan masuk Mas. Ngomong-ngomong ini kamera dia guys. Halo Mas. Gila. Sehat nih. Alhamdulillah. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang. Perjalanannya lumayan. Macet nggak tadi? Macet sih enggak. Enggak ya. Cuman nyantai. Nyantai ya, orang hari biasa. Sekarang kebetulan kita syutingnya hari apa ini? Ayo lo, biasanya pekerja weddingan di hari Senin tuh nyantai guys. Oh iya, hari Senin ini. Kan habis capek Sabtu Minggu. Kemarin Atmos Foto nih dapat berapa klien nih weekend ini nih? Weekend ini alhamdulillah ya seperti biasa aja. Wih, rame seperti deh, orang-orang ya. yang kayak biasa aja. Karena ini vendor lumayan keren nih guys. Dia naiknya tuh dari tahun berapa mulai? Kita bulan Juni 2019. Tuh 2019, sekarang baru 2023, baru sekitar 4 tahunan. Tapi kliennya, kalau inget nggak kalau total kliennya? Kalau klien dihitung-hitung bisa 500. Wih, gila banget guys, 500 kalau kita bagi rata setahun nih 100 klien. Gokil banget. Nah itu kita bakal ngobrolin nih guys, perkembangan Atmos Foto yang tadinya ya belum terlalu tenar, tapi sekarang udah keren banget dilihatnya kan. Amin. Websitenya bagus, marketingnya oke, foto-fotonya apalagi bagus banget. Nah si Mas Wildan ini kan pemiliknya ya, ownernya ya. Iya. Nah dia juga suka bikin konten nih guys. Ini gue pinjem alatnya dia nih guys. Jadi gue pinjem, nyopotnya gimana bro? Nah pencet aja ininya. Oke. Nah itu asik banget nih guys. Jadi buat kebutuhan zaman sekarang ya guys. Jadi kan teman-teman tuh mau di industri apapun pada sering BTS ya. Iya. Nah jadi perlu banget nih guys. Ini berapaan bro kalau boleh tahu? Ini harganya 200.000. 200 ribuan aja. Cukup worth it. Cukup worth it banget kan. Tinggal tambahin handphone, nggak harus Pro Max gitu-gitu kan. Nggak usah. iPhone apa aja yang penting stabil. Jadi enak tuh pas lo goyang-goyang dapet gitu guys. Nah ini kita juga bakal obrolin lebih jauh tentang dunia konten kreator maupun juga perkembangan si Atmos Foto ini. Cuman sebelumnya biar teman-teman lebih kenal, boleh perkenalan dulu nih Mas Wildan. Oke, belum kenalan. Dari tadi kita ngoceh belum ada kenalan nih. Oke, perkenalkan nama saya Wildan, Instagram Dance Project. Dance Project. DHANZ 2 kali Project. Kalau di sini ditanya nanti, guys. kenapa namanya Dance Project, itu panjang banget lah. Wih, Dari zaman dulu intinya lah, Dari udah zaman males dulu. ganti gitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah gua waktu itu bangun Atmos Foto dari 2019. Nah, kalau misalkan tanya aslinya dari mana, gua aslinya Sunda. Oh, aslinya Sunda Ya, nih. Sunda. Perantau lah di Jakarta Perantau ya. Oke. Jadi dulu kuliah di Jakarta, terus Oh, kuliahnya di Jakarta. kuliah di Gua Jakarta, kirain di sana, kuliah di Cianjur, Jakarta, terus hobi foto. Mm-mm. Habis itu ya udah ikut-ikut workshop segala macam. Jurusan apa, Bro? Kuliahnya, Bro? Kuliah ngambil ini sih dulu hikmahnya aja. Enggak lulus gitu berarti. Lulus. Oh, lulus. dong. Jurusannya apa? Jurusannya apa? Jurusannya pendidikan. Wih, Manajemen lu pendidikan. ini UNJ apa? Bukan. Oh, bukan. Di mana? Kalau gue sebut nggak tahu sih. Emang UDN. UDN, Universitas Dalam Negeri. Universitas Dagang. Universitas apa? Maaf, enter ada yang alma maternya ini. Apa, Universitas Darun Najah di Darun Ulu Jami. Oh, Jakarta dia dekat Selatan. sana ya, Ya, Ciledug sana masih emang ada. ya. Jadi daerah-daerah main gue daerah sana. Oh, oke. Dan di sana dulu juga ngajar juga, terus megang PH juga.
Oh, sempat ngajar. Sempat ngajar. Setelah lulus apa sambil kuliah? Sambil kuliah. Wih, pinter dong lo ya. Jadi asdos gitu maksudnya kan ya? Ngajar di SMP SMA-nya gitu. Oh, gue Pesantren. kira di kampusnya. Jadi ngajar di sekolah sekitaran situ deh. Di sekolah Darun Najahnya. Oh, dia tingkatannya dari Dari TK, dari SD, TK sampai kuliah ada ya? ada. Wih, mantap. Tapi lo baru di kuliah ini. Sebelumnya SMP SD-nya? Gue di Jawa Timur. Oh, wih lumayan ini lo ya. Iya, pindah-pindah lumayan lo ya. pelancong. Anjay. Jadi dari dulu udah emang udah jauh dari rumah lah. Gitu. Oh, nggak sama orang tua? Kalau di Jawa nggak sama orang tua kan, mondok. Oh, pesantren gitu. Pesantren. Dari apa SD apa? Mondok itu dari zaman lulus SMP. Tingkat? Jadi tingkat SMA. Oh, dari SMA. Berarti Iya, SMP sekolah biasa deh tuh ya? Ya, SMP sekolah biasa, mondok di Jawa Timur itu SMA. Oke, itu lo anak pertama yang dikirim ke pondok apa sebelumnya ada kakak atau? Anak pertama yang di pondok. Lo anak pertama juga? Anak pertama, tapi bisa dibilang gue di posisi ada kakak sepupu juga yang memang pondok semua di situ. Jadi gitu. udahlah ngikut gitu. Jadi emang udah ya kebiasaan Ya. keluarga lo ngirim anak ke pondok gitu. Kalau di pondok itu ada jurusan nggak sih? IPA atau IPS atau Gak ada. Jadi kebetulan pondok yang di Jawa Timur itu gue tidak mengikuti kurikulum seperti pemerintah, tapi punya sistem yang memang udah diakui sama negara juga gitu. Oh, oke. Kalau di pondok itu berarti bangunnya emang pas sebelum sholat subuh gitu ya? Ya udah rutinitasnya udah. Mantap. Ini juga tidurnya kalau pondok itu jam berapa sih? Tidur sih waktu itu berapa tahun lalu Gus? 11 tahun lalu. Kayaknya jam 10 sih. Oh, jam 10. Jam 10 tidur. Oke. Bangun lagi sekitar. Bangun lagi jam 4 Wih, setiap hari tuh. setiap hari. Dia kalau sekolahnya kalau pondok tuh Senin sampai Waktu itu dia liburan Jumat. oh Jumat malah libur. Jumat. Minggu masuk gitu berarti. Minggu masuk. Jadi Jumat itu adalah sebagai Sayyidul Ayam. Oh, Saidul. Hari yang memang mulia, yang memang ditunggu-tunggu sama kita-kita. Wih. Anjay, kapan nih Jumat nih? Kegiatannya Gitu. apa biasanya kalau Jumat gitu? Kalau Jumat itu kebanyakan lebih fokus ke ekskul. Oh, ada ekskul juga Iya. di situ. Ekskulnya apa kalau pondok? Ekskulnya waktu itu karena di sana mulai foto berbagai macam ekskul ada semua. Hmm. Kebetulan kan gue di pusat waktu itu santrinya 4 ribuan lah Gila, 4.000. Oke. Satu angkatan tuh. total. Total. Satu angkatan gue 1.000-an. Oh, oke. Terus lo ikut ekskul? Gue ekskul gambar. Wih, bisa gambar juga ternyata guys. Itu multi talent banget nih. Justru awal mula seni gue dilatih itu di gambar. Oh, oke. Gambarnya gambar apa? Gambarnya kayak lukis wajah, Wih, lu bisa terus gambar realis gitu. perspektif kayak arsitektur, Wih, cakep. terus macam-macam lah kayak graffiti gitu-gitu. Dan memang bukan hanya gambar di kertas ya. Gambarnya di Kita itu final project waktu itu pernah buat dekor yang sekitar katakanlah 200 triplek. 200 triplek. Jadi lebarnya itu sekitar Berapa meter dia? 20 meter Heeh. sama bisa 10 meter ke atas apa 8 meter ke atas. Gila, gede Itu banget. kita ngerjain bisa 8 8 hari. bukan 8 hari, waktu itu 2 bulan. 2 bulan bikin gambar apa tuh? Jadi kayak acara pentas seni gitu. Backgroundnya tuh udah kayak bangunan Eropa gitu. gokil. Cuman 3 dimensi gitu. Keren banget. Jadi gue ngerti ngeracik warna, cat segala macam. Baru setelah itu gue beranjak ke desain. Jadi dari yang manual percetan gitu kan, tahu caranya rubah warna kuning, Oh, nyampur-nyampurin biar jadi bener gold, ya? biar Oke. jadi ini. Ternyata cuma dasarnya tuh cuma biru, merah, kuning. Oh iya. Udah itu 3 warna itu tuh jadi semua warna gitu. Jadi gue bisa nyampur warna, bahasanya gitu. Ih, cakep banget ya. Jadi bener-bener basicnya lumayan Basicnya oke juga iya ya. melatih seninya di situ waktu itu. Oke. Belum ke arah fotografi. Belum arah foto tuh Belum ya. arah foto. Terus lulus, lanjut apa tuh? Nah, sebelum lulus tuh bisa ke ranah seperti sekarang, itu di sana ada yang namanya organisasi, kalau misalkan di sekolah SMA itu kayak OSIS lah. Nah, di sana itu gua kebetulan diangkat jadi bagian fotografi. Oke. Katakan 2 SMA gitu. Bagian fotografi di sana pun sekitar 16 orang lah. Nah, posisinya kan yang lain itu dari kelas 1 segala macam dari SMP udah tahu tentang fotografi. Jadi ada kursusnya juga. Kalau gue bukan dari orang fotografi. Oke. Gue satu-satunya di bagian itu dari 16 itu orang dekor. Oke. Gue juga bingung kenapa gue malah
jadi bagian fotografi, bukan bagian kesenian gitu. Udah jalan hidup deh tuh ya. Iya, udah jalannya tuh. Ternyata usut punya usut, di bagian fotografi itu ada studio yang memang luasnya sekitar 6 kali 8 lah. Banyak itu lebar dan itu full dekor. Ternyata tugas gua ngedekor di situ. Ya, jadi memang lo ditugaskan buat ngedekor itu Buat ya. ngedekor dan sambil belajar. Sambil belajar. Sebelumnya nggak tertarik sama sekali sama kamera DSLR. Dulu kan DSLR ya. Masih SLR. Oh, malah manual masih. Masih. Tahun berapa itu? 2012. 2012. Oke, masih. DSLR tuh masih udah ada, cuman baru satu tuh di kantor waktu itu. Yang lainnya SLR. Tapi kita nggak boleh megang DSLR itu sebelum SLR kita udah DSLR-nya apa dulu? DSLR-nya 5D kali ya? 5 apa D bukan? Belum ya? 550D Canon. Oh, 550. 550D. 550D ya, 550D Canon. Itu pun lensa kit satu-satunya di pondok tuh. Habis itu yang lain ya SLR. Oke, pakai film. Pakai film. Nah, kita nggak boleh megang DSLR sebelum SLR kita udah kuasain. Oke. Jadi gue diuji dulu tuh di situ gimana ngatur ISO segala macam di tempat ini itu. Akhirnya sampai bisa dan boleh megang kamera. Ada ininya, apa namanya, gurunya atau apanya? Ada Ada pembimbingnya. ya, ada Nah, pembimbingnya. di sana kan betul-betul disiplin ya, masalah elektronik, HP segala macam nggak boleh. Oh. Kebetulan kamera pun kalau misalkan lu bawa kamera ke pondok nih, ketahuan taruh di lemari, itu bisa di bulldozer. Anjir, di bulldozer. Segitu ketatnya ya? Ketat banget masalah elektronik. Dan boleh megang kamera kecuali bagian fotografi. Oke. Jadi itu gue punya kebanggaan tersendiri. Oh iya, jelas ya. Tenteng kamera, ya kan ada tulisan Canon gitu. Oh, iya. Wow, tiap sore tuh bawa kamera kan. Bahkan teman-teman gue yang punya kamera itu nitip ke gue. Ini lu pegang aja. Oh, triknya gitu ya. Jadi biar bisa ada alat juga. Tidak ini ke anggota yang itu. Iya, jadi gue punya. Jadi bahasanya ini kamera gue gitu. Oke. Udah, padahal punya orang. Oke. Gitu. Itu belajar apa sampai lulus, bahkan ini enggak, lu sempat ngeliput apa waktu itu? Waktu itu kalau masalah liputan segala macam kan karena ada pembimbingnya, gue masih di posisi siswa lah, masih santri. Karena kalau udah proyek yang besar segala macam itu udah ada guru-guru yang memang udah senior, udah proper di sana. Gue belum ke ranah situ. Dan setelah lulus baru ada pengabdian 1 tahun. Oh, jadi setelah lu lulus pondok itu lu masih stay di sana tuh? Iya, dan gua waktu itu ngabdinya bukan di Ponorogo. Oh. Gua di Banyuwangi. Oh, oke. Jadi ada yang di Aceh, ada yang di Kendari, ada yang di sebar deh tuh ya. sebar. Kemana? Dan gua alhamdulillah dapat di Banyuwangi. Yang posisinya tidak sebesar yang pusat. Itu berarti kan lu lulus SMA ya? SMA. Lulus SMA terus mengabdi selama 1 setahun. Syarat mendapatkan ijazah. Oh, oke. Nah, selama 1 tahun ngabdi itu, gue memperdalam lah, karena udah ada teknologi, kita udah punya HP Android kan, udah bisa nonton tutorial segala macam kan. Kalau di pondok sebagai santri terbatas, nggak boleh internet segala macam. Nah, setelah itu, gue punya project waktu itu bikin video klip 1 album. Video klip 1 album banyak itu mah? Iya, sekitar berapa 10 lagu. 10 lagu itu. 10 lagu. Apa ini? Jadi internal video klipnya pondok. Jadi mereka tuh punya lagu, angkatan itu punya lagu, punya 1 album. Nah, dari 10 lagu itu gue semua yang garap proyeknya. Loh, itu kan video ya? Gue baru ngalah gitu. Nah gue foto video gitu. Jadi kadang foto, kadang video. Jadi nggak pernah foto, tiba-tiba gue video, foto lagi, tiba video gitu. Tapi terus di foto video nggak panjang foto, panjang video gitu. Itu memperdalam videonya juga dari internet juga tuh? Iya, otodidak. Bahkan gue belajar software editing tuh pertama, kalau misalkan mungkin sekarang jarang ada orang denger, Corel Video Studio. Gue aja belum denger itu, Corel Video Studio. Belum ke Premiere. Oke. Dan itu belum belajar sendiri. Nah, jadi 1 album waktu itu jadiin kaset, laku tuh kasetnya. Oh, oke. Gitu. Jadi lo itu yang produksi gitu maksudnya? Iya, kita produksi, jual ke santri. Oh, oke. Ininya pakai lighting gini gitu nggak? Nggak, cuma available aja deh. Yang lighting hanya lighting yang bukan yang pakai kayak sekarang secanggih ini lah. Lighting yang kita rakit sendiri pakai kabel gitu. Oh iya, ngerti. Nah,
itu dari situ 1 tahun di Banyuwangi gue sempat ada proyek kayak gitu ya. Pindahlah ke Jakarta di Darunaja. Gitu sambil kuliah gue dapat diamanahi pegang production house-nya di Darunaja. Nah, tapi sampai saat itu gue tekanin lagi, lu nggak ada kamera berarti ya? Masih pinjeman? Punya kamera. Oh udah, yang pas mengabdi setahun itu? Iya, pas ngabdi setahun itu waktu itu gue di Banyuwangi, gue beli kamera. Oh, oke. Di Surabaya waktu itu kamera pertama gue D3100. Nikon. Oke, 3100 ya, legend tuh kamera ya. Waktu itu harganya inget banget 4.800.000. Barunya. Barunya. Sama kit udah tuh ya? Udah makit. 1855 VR gitu ya. Iya, udah keren banget dari dulu pokoknya punya DSLR gitu. Oke. Terus habis mengabdi setahun itu? Mengabdi setahun di Darunaja, diamanahi di production house-nya. Nah, sama pun ini pun pondok tapi di tengah ibu kota dengan teknologi segala macam. Ternyata mau secanggih apapun alatnya, kalau SDM-nya tidak serius di situ, udah alat ya ada alat, komputer ada komputer, data ada, ya udah cuma ada di data aja, tidak dipublikasi. Akhirnya gue membuat, kalau teman-teman mau lihat itu Darunajah TV, ya itu dulu gue yang pertama buat. Wih, cakep. Sampai kita belanja alat, ya katakanlah udah di atas puluhan lah. Itu semua alat produksi live streaming segala macam. Jadi sebelum anak-anak wedding nih, live streamingan. Oke, belum zaman pas itu pandemi ya. nih, gue udah kenyang om. Udah ngelotok banget itu ya. Udah ngelotok banget dengan kabel-kabel yang gue beli mixer yang harga 40 juta. Wih, gokil. Yang mixernya tuh udah kayak nge-DJ, bukan yang ATEM yang nggak ada layar. Yang udah waktu itu mereknya ya. Jadi gue tinggal ngencet-ngencet layar dulu kayak gini-gini. Udah itu udah live streaming segala macam sampai terakhir gue di sana 4 tahun. 4 tahun. Ngabdi sambil kuliah sampai pernah dapat project, bukan dapat project sih, gue inisiatif bikin lah profil videonya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Wih, cakep. 3 terakhir project itu waktu itu udah keluar, selesai kuliah keluar, entah mau kerja entah mau gimana, keluar dulu. Dari situ gue mulai merintis karir di dunia bisnis. Oh, oke. Karena kan kalau misalkan dibilang di pondok, kita tidak ke arah materi ya. Iya, benar. Kita cari pengalaman gitu. Nah, mulai keluar dari situ itu baru kita belajar bisnis. 4 tahun lo berarti itu? Ya, setelah 4 tahun itu. Terus jadi lo abis 4 tahun gitu lanjut ke yang... Ke dunia luar lah. Wih, langsung kerja kantoran? Sempet nggak? Kerja kantoran belum sempet. Tapi dulu zaman kuliah itu semester 3 kalau nggak salah, gue sempat kerja di percetakan. Oh boleh itu ya? Oh iya, soalnya bukan pondok ya? Bukan, karena kan gue posisinya udah ngajar lah, ngabdi. Udah ngajar, bukan jadi santri. 4 tahun di Darunaja itu gue posisinya sebagai guru. Gitu. Jadi waktu itu kerja di percetakan sebagai graphic design. Oh, balik ke roots lo lagi tuh ya, ngedesain lagi tuh. Yang tadinya perkameraan segala macam, percetakan. Nah, di percetakan itu gue sebagai graphic design. Ternyata nerima file-file dari klien itu banyaknya Adobe Illustrator waktu itu. Oke. Kayak freehand, Illustrator yang gue belum pernah tahu gimana caranya. Akhirnya dari situ gue 4 bulan di situ gue bisa ningkatin skill desain gue. Nah, udah habis itu cabut lagi. Lanjut kuliah lagi. Oh, tapi sambil kuliah apa berhenti? Sambil kuliah. Oh, sambil kuliah maksudnya ya. Oke. Jadi karena ngajar, kerja, kuliah, mumet deh ya. Udah gue pilih satu dulu, fokusin kuliah dulu. Kuliah dulu. Oke, dan itu 4 tahun lulus tuh ya. 4 tahun. Nah, itu kalau lulus, kalau dibilang lulusnya mungkin 2 tahun kemarin. Itu kenapa cuti apa? Enggak, gue tuh tipikal yang memang kalau ketika kelas merajin semua, nilai mah aman. Posisinya waktu itu gue habis keluar, tapi secara sistematis kuliah mah kelas mah udah selesai semua, SKS sudah beres semua. Tinggal gue ngelanjutin skripsi aja. Nah, posisi pas lanjutin skripsi, gue di dunia luar mengenal bisnis, udah fokus ke bisnis, terus waktu itu ikut workshopnya Bening Fotografi sama Dodi Bening, Strobis Fighter itu ya. Itu di mana? Bandung apa di mana? Waktu itu kita ikut yang di Jakarta. Oh, lo ikut yang versi ya, Jakarta. Waktu itu gitu gue ya? angkatan 51. Wih, deh, gokil. Oke. Sekarang tuh udah 107 kalau nggak salah. Iya, lo tahu dari mana itu?
Itu waktu itu dari sosmed. Oh, dari Instagram udah Iya, ada ya? gue tuh tipikal kalau misalkan lihat orang, ih bagus nih kontennya, gue pengen coba. Nah, gue coba dengan tutorial yang ada. Waktu itu gue praktekin strobis ya, moto. Nah, banyak kan santri, gue ini aja. Santri yang good looking, santriwati, udah gue bawa ke lab, kasih flash, payung semua, tiga-tiganya, cepet, terang semua. Ini kata gue, kok nggak sebagus yang di tutorial. Nggak dramatis gitu ya? Iya, semuanya ternyata power flash segala macam beda-beda, strobis. Jadi fill in harus 1/berapa, backlight harus 1/berapa. Dan itu gue belum tahu di situ posisinya. Akhirnya udah saking gagal, udah gue ikut aja workshopnya. Kalau dulu lo mindsetnya udah aster aja deh, Iya. asal terang aja. Iya. Tapi bukan itu yang lo cari. Bukan, gitu mau kayak kan. 3D kayak tutorialnya Dodi Bening. Ah. Nah, akhirnya gara gue gagal mencoba, ya udah gue ikut workshopnya. Dan itu kan berbayar, bro. Berbayar. Itu lo gimana? Bisa rela gitu. Kalau gue kan tipe orang yang sedikit malas untuk mengeluarkan sesuatu. Nah, kalau lo bisa, padahal kan itu belum jadi profesi kan ya? Belum jadi profesi tapi udah pengen belajar ke Udah arah pengen bisnis. bisa. Nah, Ya. itu dari tabungan lo nabung. Iya, karena liatnya tuh gini, itu bisa di projectnya tuh pasti nilai-nilai yang puluhan sampai ratusan begitu. Kita foto seperti itu bisa dibayar segitu tuh. Gimana sih ceritanya biar sampai kayak gitu gitu. Makanya menurut gua dengan harga segitu itu cocok buat kita invest. Jadi kalau gua mindsetnya investasi untuk diri kita sendiri. Pikiran lo udah jauh juga ya. Udah investasi. Iya. Dan kalau yang pas Dodi Bening gue disupport juga sama Darun Najah waktu itu. Jadi ada ini tingkatin skill, ya udah ikut disupport sama Pondok. Mantap. Nah, setelah itu baru mengenal ke arah dunia bisnis. Oh, ternyata ya setelah kita hitung-hitung jasa foto kita, alat kita, oh kita bisa ambil margin dari situ. Ternyata kita mau jualnya tuh segini. Kalau dulu kan sebelum tahu tentang bisnis kayak gitu, gue cuma gue punya kamera nih, paling gue cukup lah gope, terus kamera gue paling 200. Ya udah, ada teman yang berapa foto sama lu, berapa ya, 800 deh. Dan gue nggak tahu itu budget setelah itu tuh buat ini tuh nggak tahu. Nah, setelah ikut workshop itu tahu, oh cara jualan itu seperti ini loh. Biar kita value fotonya bagus itu harus beda dari yang lain, harus bagus, harus disukai klien. Bahkan waktu itu kita motret tuh kayak gini loh. Ini lighting, ini direksi perusahaan, ini ada TV. Jepret udah langsung, wah muncul ini, hasilnya ya. Value-nya proper banget itu ya. Proper, udah kayak podcast ini pokoknya tuh proper banget. Kayak gitu. Jadi gue ikut Dodi Bening waktu itu. Itu berapa lama bro ngikut gitu? Waktu ikut itu workshopnya 2 hari. Oh 2 hari. Cuman ternyata banyak value yang lebih dari situ. Bukan hanya ilmu yang didapat, bukan hanya ilmu bisnis dan teknis. Ternyata networking juga. Iya lo aja angkatan 50. Orang udah angkatan 100, berarti kan komunitasnya gede banget ya? Iya. Dan orang yang ikut di situ berarti orang yang udah terfilter dengan niatnya. Niatnya udah emang pengen Jadi belajar bukan orang yang masih belajar tentang teknik segala macam. Udah ketemu orang-orang yang memang udah serius ke arah situ dan dia bisa invest di nilai segitu gitu. Artinya ketemulah, gua ketemu Ruli. Ketemu teman-teman yang lain. Nah, di situ waktu itu gua jalan tuh 2 tahun sama Ruli, sama ada Adri temen gua, ada Reza waktu itu berempat. Oh, bikin vendor tuh. Bikin vendor. Capture Pro. Capture Pro namanya tuh. Kita jalan 2 tahun lah. Ngerjainnya kompro deh tuh ya. Company profile dan event. Jadi bener-bener lulus kuliah terus ngejalanin itu tuh ya. Udah ngejalanin itu. Jadi skripsi gua terbengkalai. Karena udah dapet cuannya ya. Kan tujuan kita belajar juga untuk menghasilkan cuan juga ya. Udah dapet. Dapat. Habis itu udah ada cuan, terus udah ada dipanggil sama calon mertua kan, udah kapan nikahin? Udah tuh. Oh, lumayan muda juga dong lah ya nikah. Lumayan muda juga. Di umur sekarang berapa ya? Oh, 26 kalau nggak salah, atau 25 gitu. Akhirnya ya udah skripsi tuh benar-benar terlupakan. Sampai di titik di chat sama Kak Prodi gue,
Kalau misalkan tahun ini belum menyelesaikan skripsi, DO. Jadi baru lulus tahun 2021. wih gokil. Masuk Masuknya 2014. 7 tahun ya. 7 Ya tahun. masih oke lah ya. Tidak patut dicontoh itu, Bang. Cuma secara gue tuh rajin kuliah selama 4 tahun nilai aman. Nilai aman ya, Skripsi doang, skripsinya nggak aja. dikerjain. Kalau boleh tahu bayarannya berapa, Bro? Kisaran apa namanya? Semesterannya? Semesterannya masih di angka normal 2,5-an. Masih nggak UIN lah. mahal-mahal ya. Iya. Masih oke untuk zaman sekarang juga masih terjangkau gitu. Iya, tapi Mungkin teman-teman PKL ini ada yang tertarik tuh masuk sana tuh. Tapi jadi bengkak gue karena Iya, karena sampai lama semester ya. 14 kan. Sampai semester 14 Pembayaran ya. jadi bengkak, ya nggak patut dicontoh ya. Kalau gue tahu skripsi segampang itu, udah kelar dari dulu kan. Cuman waktunya aja karena ke distract sama kerjaan yang udah mungkin ya waktu itu kalau misalkan kita bikin skripsi digaji, udah kelar tuh. Udah kelar ya. Sayangnya enggak ya. Nah udah kelar duluan gue, gitu. Karena ke distract sama kerjaan waktu itu. Alhamdulillah tuh waktu itu di company profile 2 tahun kita motret company profile, video. Kebanyakan tuh video. Oh, video. Video profile, company profile, foto company profile, event juga event-event pemerintahan. Project-project kita tuh alhamdulillah. Nominalnya ratusan dong ya. Dan klien-kliennya juga yang paling gue inget banget itu presiden ke berapa tuh? B.J. Habibie. Sampai presiden lu pernah ini. Ya maksudnya bukan pas udah mantan presiden. Oh iya, tapi sama beliau ya. Ya kita pernah dapat project B.J. Habibie, acara ulang tahunnya Ibu Ainun kalau misalkan jadi udah meninggal tapi tetap dihitung. Dia perayaannya lah gitu lah, mengingat kembali segala macam. Pemerintahan pun gitu. Kita di Perpusnas, kementerian-kementerian, udah mainnya di situ, Om. 2 tahun. Kita pun nggak tahu dunia wedding waktu itu. Oh, belum tuh. Itu Belum. 2017 kali. 2017, 2018, 2019. 2018, 2019 tepatnya di situ. Terus Nah, akhirnya pas di dunia company profile, atau mungkin kalau company profile kan semua bisnis tuh ada resiko, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di company profile itu kekurangannya mungkin teman-teman yang udah pernah menjalanin ada istilahnya pembayarannya. oh iya, pembayarannya tempo ya. Ya, ada tempo, ada yang mandet, ada yang ya mungkin dibilang sampai sekarang ada yang ini juga udah kenyang lah Bang. Tapi masih mending ya tempo bukan dibayar pakai tempe ya. Terus ya kayak gitunya banyak lah kalau di pemerintahan. Akhirnya karena kita mungkin di 2 tahun itu lagi bagus-bagusnya ya performnya. Teman-teman juga rezekinya lagi bagus-bagus. Alhamdulillah di 2 tahun itu sampai bisa kita tuh ya bisa project-project yang luar biasa lah. Pengalaman pun di situ gue akuin secara pengalaman emang luar biasa. 2 tahun waktu itu. 2018 ya. Iya. Nah, 2019 gue nikah. Oke. Posisinya waktu di company profile kan gue bujangan lah. Kalau misalkan duit gue masih pada belum cair, gue mau masih makan, sendiri ya. gue nggak bisa makan juga gue bisa ke Warmindo, ya kan. Posisinya udah nikah nih. Gue nggak bisa nih hidup gue begini-begini aja nih. Nungguin project. Bini gue nunggu belum cair. Belum cair mah 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, sebulan lagi gitu. Nggak bisa kayak gini. Akhirnya ya gue coba-coba kenal sama teman-teman yang bergerak di wedding gitu. Wah, pas gue rasain ternyata wedding yang gue pandang ya Allah tipis banget gitu ya bahasanya. Kalau dibandingin waktu itu ya, gue aja jujur kaget lihat apa rate di wedding tuh. Wah, segini ya. Cuman pas dirasain tuh lumayan juga ya. Baru motor aja belum dimatiin depan rumah udah cair. Gitu ya. Yang itu benar-benar nggak pernah kita rasakan di company profile. Ya memang besar nilainya, cuman kita capeknya udah sebulan 2 bulan lalu. Iya, betul. Tapi pas di wedding, wah enak nih. Tapi itu belum Atmos kan tuh ya? Masih Belum, freelance tuh ya? masih nge-freelance. Oke. Nah pas waktu itu gue nikah, setelah nikah gue baru mikirin, kayaknya gue bikin vendor deh. Oh oke. Jadi istilahnya oke lah ini project-project besar nih di company profile. Kita jalanin aja, cuman gue mau ngambil yang versi uangnya muter gitu. Cash flow-nya tuh yang bagus gitu. Yang minimal tiap minggu tuh muter gitu. Nah gitu. Waktu itu di wedding, bismillah bikin namanya apa ya gitu. Bikin Atmos. Apa tuh artinya? Kalau nggak dibilang artinya nggak
Dulu gue sebetulnya nyari-nyari nama sih. Nyari-nyari nama tuh udah susah banget. Kadang gue nyari bahasa Indonesianya, tiba-tiba di Inggrisin udah ada vendornya. Gue bahasa Inggrisin ternyata udah banyak. Akhirnya gue terinspirasi dari Atmosphere tadinya. Oh, Atmosphere. Udah ada juga. Oke. Akhirnya gue seleweng-selewengin. Karena Atmosphere ini tidak ada R-nya ya, Atmosphere. Terus gue waktu itu di klub gambar gue itu Art Gallery namanya. Oke. Nah, wah ini seni nih kata gue nih. Atmos. Kalau misalnya gue bikin Atmosphere, pasti sama dong sama yang udah ada. Waktu itu kalau nggak salah di Bogor gue lihat ada. Gue cek kan lewat Instagram tuh, waduh udah ada. Dia gue selewengin pakai art. Gitu. Jadi ada R-nya itu ya. Atmos foto waktu itu. Nggak ada H-nya, ada H-nya. Pas gue lihat, nih di foto-moto keren juga nih kata gue nih. Di foto-moto nggak ada H-nya. Udahlah ikut-ikutan aja. Jadi ya Indonesia iya, Inggris juga iya gitu. Iya, foto banyak yang nanya sih artinya. Gue bilang seni foto aja udah. Kalau gue sempat kepikiran, gue kira lo Uppermost ngikutin. Ikutin juga. Nah, gue kira lo agak nyerempet gitu, upper jadi Atmos gitu, enggak ya? Bukan dari situ, malah lebih ke Atmosphere tadinya. Atmosphere, oke. Atmos foto gitu. Tapi gue ikut Stay Crown gue. Oh, ikut juga? Gue SC mini terakhir. Gokil lu Jadi setelah Stay Crown berapa waktu itu ada SC terakhir. Wah terakhir nih kata gue kapan lagi. Waktu itu. Jadi emang lo rela ya ngeluarin budget untuk memperdalam ini lo ilmu ya? Haus ilmu. Gue teringat inspirasi dari waktu itu kita Strobe Spectre ngumpul. Tiba-tiba rame banget di belakang ada yang datang. Almarhum Bang Ali. Kan beliau bukan Strobe Spectre. Datang kucuk. Wah, orang heboh banget. Wah, Bang Ali. Dalam hati gue, Bang Ali siapa? Mas di Strobe Spectre. Ternyata beliau ikut dan bayar. Terus panitia pada bingung. Ini ada yang mau, cuman masalahnya yang mau ikut ownernya Alienko. Waduh. udah ditutup kan ininya pendaftarannya udah ditutup, udah full karena emang khusus alumni BSP. Bening School Fotografi khusus tuh. Karena yang daftarnya Bang Ali nggak apa-apa lah. Nah dari situ kita baru kolaborasi gitu. Nah baru kenal beliau, terus beliau cerita di depan gitu. Kenapa ikut? Gue tuh sebetulnya kalau orang banyak bilang banyak haus buku lah harus baca. Kalau gue tuh haus workshop katanya. Mungkin kalau teman-teman lihat workshop pasti ada tuh. Iya emang rajin banget. Nah gue terinspirasi dari situ juga. Kita harus menjadi gelas kosong. Dimanapun, misalkan gua ketemu siapa, kita dengerin dulu menjadi gelas kosong dulu. Siapa tahu ya, yang udah kita praktekin itu masih benar versi gua doang, tapi belum tentu benar versi orang lain. Jadi kalau kata Bos Angga, kita mah harus harus keluar lah, nongkrong ya, gitu. Mencari relasi, betul. Ih, gokil. Nah, sebelum kita obrolin tentang lu nyebut nama Mas Angga tuh ya, IMPC tuh ya. Emang lagi naik daun ya. Kalau dari Atmos ini perkembangannya sebelum lu ikut IMPC sampai lu memutuskan itu gimana tuh Dan? Bisa ceritain Dan? Lu berarti kan 2019. Apakah langsung harganya kayak sekarang dan jumlah kliennya tadi lu bilang bisa sampai 500 itu gara-garanya apa tuh? Waktu itu ketika bikin vendor ya, setelah bikin vendor itu kan namanya seorang freelance fotografer atau videografer yang mau buat bisnis, bukan vendor sendiri. Itu paling taunya sekedar teknis ngedit foto atau ngedit video. Itu mungkin dari segi sales, finance, marketing segala macam itu masih bisa dikatakan tidak terlalu tahu lah gitu. Nah, waktu itu karena gue serius di bidang ini dan gue pengen banyak nih workshop tentang teknis. Dan gue sama ikutin, Stay Crown juga gue ikut, BSP juga gue ikutin. Nah, karena gue self-reminding lagi ke diri gue, kayaknya gue cukup deh untuk workshop teknis. Gue mau coba ke ranah bisnis nih. Nah, kebetulan waktu itu ada di TDA. TDA itu komunitas tangan di atas. Dan memang itu komunitas bisnis dan sistemnya tuh ada mentoring selama 1 tahun. Gitu. Itu berbayar atau apa? Berbayar sih hanya untuk bayar member ya. Bayar member, terus kita ikut kegiatannya, kita kayak ospek lagi gitulah.
Ini dulu kumpul, terus bootcamp segala macem. Oh, oke. Nah setelah itu baru kita pemilihan mentor, kita mentornya mau siapa. Nah setelah kita mentornya mau siapa, mentor itu pun berhak milih lagi. Dari 15 yang daftar ke mentor itu cuma milih 5. Akhirnya diuji lagi tuh. Diuji lagi tuh ya. Ada ujiannya udah kayak kuliah lagi. Benar-benar disaring deh, ini siapa Bener-bener nih yang disaring, benar-benar mau yang mau progres serius ya. di progres. Oke. Nah, waktu itu mentor gua Bang Dimas Oke, Bang di Dimas itu Bogor. yang punya vendor Asperika. Asperika. Oke. Iya, yang dulu punya vendor Asperika dulu. Sekarang mungkin beliau udah ekspansi bisnis gitu. Oke. Nah, waktu itu kita setahun tuh mentoring. Oke, Selama sama setahun. si Dimas itu. Iya. Oke. Selama 1 tahun itu kita belajar tentang fondasi bisnis, bagaimana mengelola bisnis itu biar kita tahu sebetulnya bergelut kita sebagai orang teknis foto video itu hanya di operasional aja. Iya. Kita belum belajar, paling ngiklan dari Instagram langsung gitu kan itu. Kita nggak tahu marketing secara dalam, sales dan finance. Nah dari situ gue udah sebetulnya mindset sih waktu itu. Jadi gue tuh punya mindset, mungkin teman-teman juga yang orang-orang videografer atau fotografer yang udah handal-handal banget lah. Wah gue nggak bisa nih video gue dieditin orang karena gue doang nih yang punya style begini gitu kan ya. Iya, benar juga. Wah fotonya tuhnya nggak bisa nih kalau bukan gue yang edit. Harus gua nih yang Harus turun gue tangan nih gitu ya. yang turun tangan. Akhirnya karena mindset seperti itu ya gue stuck waktu itu. Sampai gue dipecut lah bahasanya. Udah lu kalau misalkan bisnis lu masih nggak berkembang, itu kesalahannya di mana? Lu sibuk di mana? Akhirnya waktu itu gue reminding lagi, kayaknya gue kesibukan ngedit video mulu deh. Karena posisinya gue ngedit foto iya, ngedit video iya. Apa tadi kita sempat ngobrol, lu ngedit foto hari apa, video? Gue ngedit foto misalkan klien hari Minggu nih, Heeh. gue ngedit foto hari Senin, ngedit videonya hari Selasa. Klien yang sama. Kayak yang sama. Udah kerjaan gue motret, ngedit. Kalau udah nggak ada klien bengong udah. Oke. Gitu kan. Nah dari situ gue pengen berkembang nih. Akhirnya karena waktu gue banyak kepotong di ngedit video, gue coba hire video editor. Dan memang ternyata hasil videonya lebih bagus dari gue. Ya itulah dulu kita saking egoisnya, Iya. dia percaya Iya, diri, mindsetnya lebih bagus nih. Iya. Jiwa anak muda gimana sih? Iya, nggak percaya orang gitu. Iya. Ya. Karena itu sebetulnya kenapa bisa lebih bagus? Karena ketika gua ngedit video, gua mikirin balas chat klien. Iya. Gua ngedit video, foto belum diedit. Gua ngedit video, ada revisi album. Gua ngedit video, tiba-tiba ada yang nanya press list, terus dinego-nego apa gimana. Udah ke-distract semua tuh, pikiran kemana-mana gitu. Akhirnya video nggak maksimal, apalagi dikejar deadline misalkan gitu. Kayak gitu. Kenapa bisa lebih bagus? Karena memang tim SDM kita difokuskan di editing video, udah lebih bagus dari gua ternyata. Gitu. Jadi lo ikut mentoring tuh 1 tahun. 1 tahun. Nah itu berasa nggak perbedaannya? Berasa banget di situ. Berasa banget dari situ gue punya editor foto, editor video. Bahkan waktu itu kalau mau dibilang disuruh hire editor, ya buat gaji diri sendiri aja belum tahu dari mana. Apalagi hire orang gitu kan ya. Yang kita gaji tiap bulan, ya kita gimana bayarnya. Tapi alhamdulillah ya dengan bimbingan dan ilmu-ilmu yang udah disampaikan tuh, triknya seperti ini. Kita memang buat, kalau misalkan bahasanya gini, kalau kita mau hire-nya yang masih mentah, kita akan berkorban di mana? Di waktu dan tenaga dan pikiran untuk mendidik orang ini untuk orang menjadi orang expert gitu. Nah, kalau misalkan kita punya uang, kita bisa hire langsung expert. Iya. Dan itu lu sebulan aja video vendor lu udah bagus. Iya. Bener gak? Betul. Gitu. Nah, jadi lu punya duit, lu punya kuasa. Benar. Gitu, karena posisinya gue nggak punya duit nih. Ya udah gue hire yang mentah. Mentah tuh dalam artian ya belum tahu tentang dunia wedding fotografi, tapi tahu sekedar megang kamera, tahu video, kulit-kulitnya aja. Akhirnya gue didik selama 3 bulan itu baru jalan. Baru jadilah. Baru enak dan bener-bener kalau udah dibilang expert tuh 2 tahun. Oke, lama ya. Lama. Habis itu setelah 2 tahun resign. Udah jadi cabut deh. Udah jadi cabut. Tapi nggak apa-apa, namanya juga hidup. Betul. Kadang tuh gue aneh sama temen-temen yang
misalkan karyawannya cabut tapi malah kesel. Ya kadang gue bingung sama teman-teman yang mungkin punya karyawan lah ya, punya editor atau punya fotografer. Udah diajarin udah setahun 2 tahun, tiba-tiba udah jago cabut, nge-freelance atau bikin vendor lagi gitu. Mungkin mereka merasa, wah gue ini ditikung apa di gimana. Kalau gue sih lebih ke flashback, justru gue bangga gitu loh dengan dia udah jago, dia bisa mencari mata pencaharian sendiri tanpa ada gua. Itu menurut gua adalah ya sedekah kita kepada mereka. Apalagi mereka sampai nikah atau segala macam bisa bisa ngasih nafkah ke keluarganya gitu kan. Nah itu menurut gua udah paling Keren banget gitu. keren gitu lah. Itu self reward gua sih. Jadi kadang ada yang misalkan cabut dari Atmos, bikin vendor, terus sukses. Berarti ilmu yang gue tanamkan kepada mereka itu bukan hanya sekedar teknis, gitu. Tapi perkembangan bisnis Perkembangan juga ya. bisnisnya juga. Mungkin dia terinspirasi dari gue, pahalanya ke siapa? Iya. Iya dong. Terus apalagi nanti dia juga ngajarin lagi. Ngajarin anak lagi, barunya, udah wih. mau amat. Terus gitu. ya. Jadi harus legowo lah kalau dalam urusan kayak gini. Karena people come and bahasanya Come and go gitu come ya. and go Oke, gitu. iya. Nah akhirnya tapi gue bikin sistem gini, ya udah lu mau keluar tapi kasih tahu dulu kapan mau keluarnya. Oke, jadi lu ada persiapannya Gue juga persiapan, gue hire orang baru, dia ngajarin dulu. Setelah dia ngajarin, orang baru ini udah jadi, ya udah silahkan baik-baik. Bahkan sampai sekarang pun teman-teman yang dulunya di Atmos sekarang kita pakai jadi freelance. Iya, yang penting hubungan tetap baik. Hubungan kita kan tetap ngebangun baik. industri ini sama-sama gitu kan ya. Tetap industri sama-sama gitu. Daripada saling ngomongin gitu-gitu, Iya. industri malah bayaran kita makin turun ya. Sebetulnya lebih ke mindsetnya aja sih Om. Karena kalau dihindarin segimanapun pasti. Cuman kembali lagi ke orangnya. Misalnya kalau orangnya nyaman dengan kita udah nggak punya tujuan atau apa-apa, udah nyaman di kita aja ya udah. Cuman kalau misalkan yang keluar kan berarti mereka punya mimpi. Iya, betul. Mereka punya mimpi mau bikin vendor kayak gua atau mau lebih kayak gua atau di bisnis lain atau semua orang punya mimpi dan mereka pun berhak. Iyalah. Gak harus selamanya sama kita sampai berpuluh-puluh tahun gitu kan. Gitu. Tapi PR-nya ya kita harus begitu ngajarin. Ya itu resiko sebagai business owner. Gitu. Iya, gimana caranya mereka juga masih satu mimpi sama kita gitu Iya. kali ya. Jadi ayo kita capai mimpi itu bareng-bareng gitu. Yang paling yang perlu diingat sama vendor-vendor terutama yang udah gede ya jangan lupa karyawannya itu dibikin ya merasa tercukupi gitu ya. Iya. Dalam nggak hanya materinya aja, cuman dari kenyamanannya bekerja juga gimana. Ditanyain juga mungkin mimpinya lu apa, lu mau mengembangin di Rahman, yuk kita jalan bareng kan, kenapa enggak kolaborasi gitu kan ya. Iya cakep tuh yang kayak gitu tuh. Nah terus kalau balik lagi nih soal workshop tadi kan Atmos 2019 tuh berapa kliennya masih inget nggak? Pas awal-awal 2019 kan start Juni harga jualan berapa? kita start harga di 6,5 Pas awal tuh ya? ya. 6,5. Iya. Dapat berapa klien tuh? Sebulan satu. Sebulan satu. Oke, terus perkembangannya Sebulan satu, Juni 1, Juli 1, Agustus 1. Satu semua. Satu-satu deh. Sampai Desember. Oke. Satu. Januari gue mau mencoba-coba waktu itu ada endorse. Karena gue lihat lah gue siapa ya nggak mau nyari exposure. Bahasanya pansos lah ya. Oh, endorse ada ini artis gitu Monica. Selebgram gitu ya, Monica. Selebgram Monica. Selebgram dulu mainnya masih selebgram. Terus sedangkan vendor-vendor yang udah settle, udah bisnis sudah bagus tuh mereka masih Si melakukan hal tersebut. itu. Lah kita siapa yang belum apa-apa udah ngeluarin budget buat seperti itu aja nggak bisa, nggak ada gitu. Nah dari situ gue terpecut sendiri sih. Ya siapa kita nih nggak mau ngapa-ngapain ya udah akhirnya gue ngumpulin uang dari gue nge-freelance ya nge-freelance kumpul dikit-dikit buat apa? Buat bayar endorse. Buat bayar endorse itu. Bukan Buat bayar endorse-nya, freelance ya. buat bayar tim Produksinya tim ya, produksi. dari produksinya ya. Kan kita kalau motret wedding tuh minimal tim produksi ya di angka 5.000 6.000 lah ya. Sekitaran itu. Buat yang standar-standar gitu ya. Ya udah, uang yang udah gue
kumpul-kumpul dengan jerih payah, keringat, netes-netes gitu kan ya. Gue bayar lagi ke orang buat ngendorse, buat bangun brand gue. Itu perjalanan yang lumayan ini ya, pedih sih. Sedih ya. Iya. Tapi nggak semua, misalkan gue dapat uang bulan ini misalkan katakan 10 juta lah. Nggak gue langsung kesituin, ya bini gue gimana masak, Betul. susu anak segala macam gimana, enggak, tapi pelan-pelan. Kadang sebulan gue sisihin 2 juta, sebulan gue sisihin 3 juta atau 4 juta, kadang sisihin 500.000 tergantung ini. Tapi gue nggak tahu ini uang diapain. Ya udah, selama gue berjalan itu ya gue sisihin uang ini buat apa. Gue tabungin emang buat ngebangun Atmos. Entah itu buat ngiklan, entah itu buat apa. Alhamdulillah waktu itu ada temen yang mau wedding, gue support. Dari situ gue ketemu selebgram lagi. Kan kondangan selebgram ya ketemu selebgram lagi. Iya, yang datang selebgram juga. Iya, udah gue nggak motret, gue di Pergola nungguin selebgramnya, cakep nih. Strobisin deh dari belakang. Ide. Pret waktu itu sama si Seniat Gazi. itu loh ya. Anjay. Si Gazi gue waktu itu gue bareng gue, sini Zi, fotoin Zi, gue megangin flash. Tapi gue yang ngomong, minta Instagramnya, kakak mau foto ini nggak? Oke. Udah DM-an deh. Oke, lu berdasarkan bekal lu di Strobis Fighter, Iya. lu main Strobis. Iya. Gue terapin di wedding. Banget ya. Bayangin tamu kondangan di Strobis sih. Iya, Klien udah udah ada yang kontennya moto. ya? Iya, klien udah ada yang moto. Cuman gue nyari market nih di situ. Cakep. Jualan lagi, otaknya harus dijual. Apa? Udah otaknya harus dijual. Harus jualan lah otaknya Oke. gitu. Nah, habis itu dapat dari situ kontekan kan, kalau sama selebgram kan kalau udah kontekan di DM kan pasti kebaca kan. Iya. Beda sama kita yang tiba-tiba nge-DM lah, kapan tahu dibacanya. Udah dari situ gue tawarin, Kak, one day kalau misalkan kakak mau wedding, kita siap support ya. Support apa nih Kak? Jelasin, kasih kontrak. Nih penawarannya seperti ini, proposalnya seperti ini. Kalau dia setuju, ya udah kita kasih kontrak. Oke. Alhamdulillah waktu itu Februari 2020. Sebelum pandemi. Sebelum gitu ya? pandemi. Gara-gara gue ngendorse itu, karena selebgramnya waktu itu yang bagus banget, performnya bagus, algoritmanya lagi bagus, dia kan gue cek juga di social blade-nya tuh, di sosial Instagram. Bagus nih kata gue. Alhamdulillah tuh, ketika dia selesai akad, gue langsung naikin fotonya. Yang sebelumnya like di vendor gue tuh ya paling 50, itu udah 10.000. Jauh banget itu. Jauh banget. 50 jadi 10.000. Iya, dan waktu itu memang harga-harga masih di 6,5 kan ya. Masih worth it buat kayak gitu. Alhamdulillah di bulan Februari 2020 kita closing 20 klien. Ih, gokil. 20 langsung. 10 yang biasanya cuma satu. Iya, dan rata-rata tuh yang nanya, Kak, kalau kakak ini pakai paket yang mana? Gue tembakannya paket yang tengah. Jadi rata-rata tuh pakai paket yang 9 jutaan. Oke. Pada saat itu loh. Dan sebelum pandemi ya, belum ada rumor-rumor pandemi juga. Nah, Februari udah closing, Maret tuh masih ada 3 klien lah. Pas Maret pertengahan, lockdown, gini. Udah tuh, kalap udah. Ada anak masih probation, masih belajar jadi nge-crew, ngedit gitu segala macam. Cuman belum jadi in-house. Udah, gue pulangin aja. Harus Ini cut deh tuh ya. ongkos pulang, udah kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada ini. Udah pandemi berjalan, tapi posisinya udah mentoring 2019. Untungnya gue waktu itu ada bimbingan mentoring. Kalau nggak ada mah udah pasrah. Ada yang bimbing, ada yang kontrol. Ditanya gimana perkembangan segala macam. Nah bulan Juni inget banget kan, Maret, April, Mei itu. Udah sekarang kita nggak usah mikirin harga kita udah segimana segala macam. Yang penting dapur lu ngebul. Udah, kalau misalkan satu foto, satu video berapa? Open paket aja, HPP berapa? Ya udah, yang penting HPP dulu. Lu ada profit, ada pemasukan, udah jual harga segitu. Waktu itu gue jual 3,5 juta, akad only. Udah, Juni tuh, 1. Alhamdulillah, itu pun lumayan lah. Dari berapa bulan sebelumnya kan nggak ada pemasukan. Iya. Nah, Ngorek tabungannya. ya, Juli, tabungan pun dikorek-korek, udah kering. Udah mana nih isinya nih? Juli, Agustus naik lagi tuh. Agustus kita ada 8 event. Perubahin lagi harga akad only udah dia ilangin, normal lagi. Nah, 2020 tuh, jalan 2021 kita coba naik harga waktu itu di angka 8. Nah, di 2021 itu alhamdulillah tuh naik banget. Karena mungkin posisinya kita
lagi growth banget nih. Terus gue juga dari segi teknis lagi semangat buat foto yang bagus, video yang bagus gitu. Alhamdulillah waktu itu sebelumnya gue belum main digital marketing banget. Ke ads tuh belum, karena sebelumnya kan algoritma Instagram main hashtag pun masih oke ya. Nah, 2021 tuh kita tembus klien tuh paling sedikit 15 lah. Wih, sebulan tuh ya. Ya paling banyak tuh 25, 28 gitu. Sampai 2021. Sampai akhirnya di titik capek ya. Gitu. Klien sebanyak ini tapi yang gue lihat kualitas gue agak menurun nih. Karena banyak kan. Nah, kalau misalkan gue hire karyawan lagi buat editor foto, editor video, gue lihat saving keuangan buat beli komputer lagi juga nggak ada. Mungkin kalau gue punya duit ya buat beli PC segala macam, buat nambah editor atau gimana, itu mungkin bisa-bisa aja ya. Jadi ya udahlah, kuantiti banyak tapi gue nambah SDM gitu. Posisinya kayaknya profitnya masih kurang ini deh gitu. Akhirnya di situ karena keuangan juga belum rapih, pas dibimbing sama mentor udah gue rapihin keuangan, sales, finance, terus marketing. 4 itu kita jadiin acuan waktu itu. Jadiin acuan buat minimal kita mau bertahan dan berjalan berapa tahun ke depan ini, 4 ini kita perbaiki. Ya udah gue fokus di situ. Gue perbaikin segi teknis, editing, editor udah ada semua. Waktu itu belum main konten. Terus finance, gue belajar finance di mentoring, gue aplikasiin, gue delegasiin, sales juga gue delegasiin, terus yang gue masih pegang tuh digital marketing. Dan posisinya gue juga ikut workshop di digital marketing waktu itu sampai ke Bali. Bener-bener dikejar gitu ya. Kejar pokoknya, gimana caranya tuh biar vendor ini tetap berjalan gitu, mau ngeluarin budget berapa. Nah, kalau misalkan dibahas ke arah sana, kita ikut workshop misalkan sekian juta, 5 juta atau 6 juta. Gimana sih biar kita punya rela ngeluarin uang sebanyak itu. Kita harus siap belajar itu ya, kita investasi ilmu gitu di situ. Nah, kebetulan kenapa bukannya gue punya duit Om ikut workshop yang harga segitu. Tapi gue budgetin karena financial management yang udah bagus ini yang membuat kita bisa developing bisnis. Misalkan kedepannya kita mau buat campaign marketing, butuh berapa juta, misalkan, katakanlah kita bulan ini butuh buat budget marketing 6 juta. Kalau misalkan kita nggak budgetin manajemen finansialnya itu di situ, ngambil dari tabungan 6 juta berat banget. 6 juta mending gue beliin lensa. Mending gue beliin gimbal atau beli nambah aksesoris lain. Tapi karena manajemen finansial yang budget marketing ini gue set di 10% dari gross profit nih misalkan. Udah ada nilainya. Udah emang bagiannya itu ya udah keluarin gitu. Dan numpuk pakai gitu. Iya. Kayak gitu kalau pokoknya semuanya kalau 4 ini nih finansial, marketing, sales sama operasional 4 ini udah paten, insya Allah kita bisa bertahan di bisnis ini. Ini baru sekedar bertahan Om. Belum untuk berkembang. Nah, kebetulan untuk secara bertahan segala macam gue udah merasakan ilmunya dan gue udah mempraktekkan semuanya. Hanya sebatas di bertahan ini dan memang berkembang juga ada teknik-teknik segala macam. Cuman gue merasa kalau gue pengen naik ke kelas yang lebih tinggi nih kayaknya gue perlu ilmu lagi gitu. Perlu ilmu yang memang mindsetnya tuh ke arah branding image segala macam. Karena kan kelas atas itu ya lebih detail lah, lebih ngemandang. Misalkan Atmos Foto itu vendor apa ya? Dia tuh hasilnya kayak gimana ya? Servisnya kayak gimana? Value yang ada di dia tuh apa? Nah, itu kan kita bingung untuk mengarah ke situ. Akhirnya gue ikut tuh workshopnya private class IMPC, Erlangga Muhammad private class. Nah, karena gue emang suka mantengin banget di foto-moto. Iya, nama lo aja juga kan ada inspirasi ya, ada inspirasi. Waktu itu udah gue coba bilang ke Bos Angga tuh.
ngapain lu ikut katanya. Kata dia begitu malah ya. Udahlah, gue lewat diem-diem aja. Gue kepoin di Instagramnya. Ada tuh linknya kalau misalkan teman-teman mau lihat tuh. Ada link di Instagramnya tuh. Utasmi kalau nggak salah. Ada aplikasi, gue bayar aja langsung Yang mau diem-diem. ikutan tuh ya. Iya, udah gue bayar diem-diem aja biarin. Tiba-tiba adminnya ngontek aja. Alhamdulillah diterima. Dan banyak juga yang ditolak. Oh, oke. Ditolak itu karena memang belum cocok bisnisnya untuk mendapatkan materi yang beliau sampaikan. Oh, oke. Jadi ada saringannya juga. Iya, ya? di saringan, di interview, di wawancara dulu, kenapa ikut ini, apa alasannya, mau seperti apa, biar nanti ketika ikut kelas itu jalan pemikirannya ke arah sana, bukan yang memang bertabrakan dengan apa yang pengen dia ambil ilmunya gitu. Takutnya kan misalkan belum ngerti ke ranah sana, tiba-tiba wah terlalu tinggi nih buat saya gitu misalkan. Tapi kalau misalkan secara garis besar kelas Bang Angga itu cocok banget buat teman-teman yang baru bikin vendor di 1 sampai 5 tahun pertama. Oke. Itu menurut gua ya cocok gitu. Cuman kalau misalkan yang belum mau baru mau bikin vendor sama yang udah 5 tahun ke atas tapi pengen tetap belajar, coba aja dulu ikutin. Siapa tahu diterima gitu. Karena luar biasa sih. Waktu itu gue ikut tuh. Sampai susah tidur berapa hari gitu. Anjir, itu lu berberapa? Berlima. Oh, berlima aja. Waktu itu ya. Base 6 gue, base 6. Oke. Base 6. Nah, kalau misalkan teman gue sebelumnya, gue tanya, aduh puyeng bang, gue sampai sakit. Sampai sakit. Lu sampai nggak tidur berhari-hari gitu? Susah tidur. Oke. Tahu kan susah tidur yang kayak, misalkan biasa gue tidur jam 10, jam 11. Itu guling-guling tuh, aduh mikirin ini, ntar gini, oh ternyata gini, ini gini. Puyeng tuh. Bangun tidur tuh, langsung ada lo gitu pikiran itu datang. Akhirnya ya udah gue coba praktekin satu-satu lagi. Setelah itu alhamdulillah secara brand image, konten segala macam kita tuh ada perkembangan sih. Ya dari hasilnya itu perkembangan dari value, brand image, service dan wawasan-wawasan yang belum pernah gue temuin sebelumnya untuk developing bisnis itu. Gue temukan di MPC. Gokil. Gitu. Dan menurut gue nih harga segitu udah murah banget. Bukan murah banget ya, udah affordable banget. Worth lah ya. Worth it banget. Itu, wah, apalagi kita kemarin reunian. Nah iya, jadi cukup unik juga ya. Iya, ada bisnis evaluasinya. Jadi emang benar-benar dipantau ya sama Angga ya. Wah, harus cepet ikutan deh pokoknya. Sebelum harganya naik. Harganya naik. Ini sih bukan promoin sih guys ya. Karena emang gue juga ini ya, kan kemarin lu sebagai peserta ya. Iya. Lu sebagai peserta. Nah, gue sebenarnya bisa dibilang orang dalam lah sama The Potomoto. Gue kan udah kenal lama dari almarhum Bang Ali Umar sama Angga tuh ngebangun Potomoto dan Alienko bareng-bareng satu atap bahkan. Itu udah jadi rahasia umum. Nah, gue salah satu orang yang di dalamnya tuh ngikutin mereka. Terus cuman gue karena jalurnya lumayan beda, gue kesana mereka ke situ gitu kan, jadi gue nggak ngikutin mereka lagi. Nah baru kemarin gue nongkrong lagi, ngikutin lagi perkembangannya, ternyata ini sih gue butuh banget nih, karena kalau tadi lo bilang butuh buat orang yang 0 sampai 5 tahun dah ya vendornya. Nah gue kan bikin vendor kalau nggak salah udah dari sekitar 2017 tuh, sekarang 2023 tuh masih jalan di tempat vendornya. Jadi gue cocok banget itu ya. Iya, cocok banget. Kayaknya sih gue perlu banget tuh ikut itunya tuh ya, kelasnya tuh ya, Erlangga Private. Untuk ngembangin private class. Untuk ngembangin bisnisnya. Iya. Gitu. Kalau lo udah lo terapin langsung nggak di apa-apa yang di-sharing sama Om Angga tuh? Iya, salah satunya adalah kira-kira udah lo terapin. Kalau dibilang sih sekarang mungkin kayak 40 lah ada. Masih baru 40 aja tapi udah berasa tuh ya. Iya, dari brand image, terus ngerapihin website, terus sosial media manajemennya, akun-akun dirapihin mulai. Dulu bahkan mungkin teman-teman di sini banyak yang belum mulai juga ya ke arah TikTok ya. Oh iya benar. Lu main foto atau video dari tahun berapa? Gue 2013-an. 2013. Belum Instagram berarti ya? Belum. Sebelumnya di mana tuh? Facebook ya? Apa di mana? Enggak jualan. Karena kan banyak juga yang dulu tuh mainnya mungkin Facebook atau apa, tiba-tiba di Instagramnya. Kita nggak tahu TikTok itu meskipun sekarang versi alay-alay lah. Sekarang udah mulai ada rencana-rencana ke arah sana gitu.
Nah, ya udah, ketika kita punya bisnis, ada sosial platform baru yang lagi tren, itu harus banget diikutin. Oh, oke. Pokoknya Strateginya iya, gitu ya. karena kalau kita baru mulai setelah kita mulai nih, tapi orang tuh udah mulai banyak, itu agak susah. Cuman kalau masih baru itu lumayan agak Lebih banyak triknya gitu. Iya, waktu itu kita mulai fokus di TikTok. Banyak orang yang menganggap TikTok ini kan platform yang memang kurang masuk ke jasa fotografi ya. Iya. Padahal potensial di sana waktu itu pemainnya memang belum banyak. Harusnya kita sebagai content creator atau business owner buat sebuah vendor fotografi atau jasa lainnya, itu ketika ada platform yang trend dan hits itu udah harus cepet-cepet sih. Langsung dikejar deh tuh Iya, ya. pokoknya siapa yang cepet, siapa yang dapet gitu lah. Nah, waktu itu gue kebetulan habis kelasnya Bang Angga juga. Dan dapat bocoran dari beliau kalau memang TikTok ini algoritma seperti ini, triknya seperti ini. Nah, Apa tuh, bisa bocorin dikit gitu ya? bocorin ya? Tipis-tipis aja. Ya, mungkin ini masih work atau enggak gue kurang tahu karena ini yang gue lakukan beberapa bulan Saat ke belakang itu ya. Saat itu karena kan berbeda-beda ya. Beda, berkembang. Berkembang berubah-ubah. Nah, waktu itu gue buat postingan sehari 3 Sehari 3 konten. Gue posting setiap hari 1 aja lumayan PR ya. Lu 3 tuh. Sehari 3 konten dan selama 32 hari. Oke, sebulan full gitu ya. Itu akan dilirik sama TikTok. Oke. Bahwa akun kita itu sustainable buat, wah ini serius nih. Coba kita naikin beberapa kontennya. Jadi ada FYP gitu. Oke. Nah, itu kita konsisten di situ dan waktu itu gue hire content creator juga. Content creators untuk ngedit. Jadi di dalam TikTok itu sendiri tuh ada inspirasi pernikahan, isinya tips pernikahan, tips lamaran, tips apa, pokoknya segala jenis edukasi tentang pra pernikahan lah. Karena segmen marketnya kan calon-calon pengantin nih. Calon-calon pengantin. Ya. Terus ditambah juga behind the scene plus resultnya, kayak ini BTS-nya ini hasilnya gitu. Itu tapi gue poles dengan lucu-lucuan. Jadi si videonya itu yang kita posting di Instagram nih 1 menit, tapi di Instagram yang kita posting tuh keren banget. Kayak musiknya cuk, terus behind the scene, hasil foto, hasil video. Kayak keren banget lah pokoknya. Di poles-poles kalau di Instagram. Cuman di TikTok tuh nggak bisa kayak gitu. Oh, nggak bisa yang pamer-pamer gitu? Nggak bisa yang lu bagus-bagus. Justru yang ngasal-ngasal, lu cerita apa, itu FYP di situ. Makanya gua kalau file yang buat di Instagram, gua mirroring ke TikTok, tapi gua edit lagi di TikTok di depannya doang. Oh, depannya lo isi ya, gitu. 2-3 footage lah. Misalkan fotografer lagi motret ke Sandung. Pas ke Sandung juglak. Habis itu langsung masuk musik duk gitu. Oke. Nah, yang gitu-gitu tuh yang membuat di TikTok naik. Biasanya gitu. Pokoknya yang lucu-lucuan dah. Terus ada juga artis-artis. Jadi kalau artis lagi hype, misalkan lagi acara apa, lagi ada gosip apa, kebetulan gue lagi ngeliput di event itu. Waktu itu gue ketemu tuh yang pers conference artis. Gue record, dia lagi klarifikasi, langsung gue posting di TikTok. 7 juta yang nonton. Banyak banget ya, padahal cuma video begitu aja tuh ya? Iya. Oke. Sedangkan konten-konten yang lain yang udah niat-niat segala macem ya malah nggak works gitu ya? Iya. Jadi emang setiap sosial media ya ada cara mainnya. Beda marketnya. Tapi kenapa sih, kan ini nggak mungkin kan kita dapat klien dari TikTok gitu kan? Ya itu kalau kita memang memandang dari segi umum. Tapi kalau kita ngerti tentang marketing funnel yang diajarin di MPC itu, bahwa sosial media platform itu beda-beda kampanyenya. Kalau TikTok pada saat ini, kita lihat itu TikTok sebagai traffic dan awareness buat bisnis kita. Hanya di arah situ. Jadi orang itu tahu di TikTok, wah apa nih, lucu nih kontennya. Wah, inspirasi nih kontennya. Dilihat. Wah, di Instagramnya baru mereka melihat hasil foto-foto kita yang bagus di Instagram. Di TikTok nggak bisa. Lu nampilin foto, video yang bagus-bagus. Tapi kalau maupun nampilin video bagus, sebelumnya dikasih konten-konten yang
goyang-goyang dari HP gelap nggak bagus-bagus terus tapi dilucu-lucu gitu. Baru di akhirnya gitu ya? kasih hasil yang bagus. Pantesan ya, gue kok nggak naik-naik, gue bikin yang keren, nggak ada yang ngeliat. Iya, Harus nggak yang bisa di receh-receh TikTok kayak dulu gitu. ya. Nah, Oke, di Instagram oke. pun sama kebalikannya. Yang di TikTok itu gue konten sampai naik 2M, 2 juta penonton. Gue naikin di Instagram juga nggak work. Oh ya. Yang nonton 1000. Oke. Jadi beda cara kerja mereka, cara audiensnya mereka merespon tuh beda. Jadi ya ada sosial media platform baru, ya tugas baru buat business owner gitu. iya. Buat kita sebagai content creator juga sama. Nah, waktu itu gue fokusin, coba gue hire content creator. Karena kalau yang ada di pikiran gue, yang ada di ide gue semua itu Lo sendiri hanya ngelakuin ada di gitu kepala ya? nih. Udah hanya ada di kepala aja. Ketika ada SDM yang untuk kita khususkan untuk buat Yang konten, fokus gitu ya. gue punya ide, gue arahkan ke dia, dia buat, udah. Alhamdulillah sampai sekarang TikTok itu kita di 18.000 follower. Ih, cakep banget gitu ya. Follower like-nya udah sampai mau 1 jutaan. Kalau Itu di dibanding TikTok. sama Instagram, Instagram, TikTok itu sekitar 1 tahun terakhir follower segitu, Instagram tuh 4 tahun. lumayan bedanya. Iya, Mangkas 4 tahun tuh gua 4 tahun lo bisa segitu bedanya. Bisa 16.000 malah sekarang. gokil. Di Atmos Foto tuh 16.000. TikToknya 18.000. Hmm. Cuman memang audiensnya berbeda. Kalau di TikTok itu hanya sebatas awareness dan traffic. Kalau di Instagram mungkin udah rata-rata udah yang tertarik, yang udah gitu di Atmos Foto gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita berbicara konten dari segi vendor. Sesuai audiens Om. Jadi audiensnya calon pengantin ya kita tips segala macam tentang pengantin. Tapi misalkan kalau bikin konten kayak gue nih yang pakai neck holder begini. Oh iya nih buat ya BTS kan? ya. Ya buat BTS POV. itu POV. Nah, Nah, itu market gua itu memang fotografer, videografer. Oh iya juga Gitu. ya. Karena memang gua memfokuskan diri sebagai personal branding di konten kreator. Nah, itu tujuannya memang untuk ke arah-arah yang memang itu buat apa ya? Sharing-sharing ke teman-teman yang memang, "Bang, ajarin dong, Bang, pengen tahu nih cara ngedirectnya, Bang, pengen tahu segala macam." Kalau gua ajak mereka satu-satu atau semuanya diajak ketika motret kan repot ya. Bawa rombongan pemain bola dong ya. Ya udahlah lu nikmatin aja konten gua. Apa yang gua shoot, gua edit, nikmatin. Yang bagus ambil, nggak bagus nggak usah diambil. Gitu. Tapi tuh yang kayak gitu tuh pernah ada satu kejadian yang memang resiko sih sebagai konten kreator. Oh iya. Dari dulu tuh waktu itu gua lagi motret di puncak, ini ketinggalan Om. Nggak ke bawah. Bukan ketinggalan sih, nggak kebawa lah. Anak kantor gua tuh udah bilang, "Bang, bawa ini nggak?" "Nggak usah lah," kata gua. Emang udah jalannya begitu. Jadi Kenapa tuh? waktu itu Kamera jatuh apa? bukan, gue lagi motret view gunungnya bagus. Yang tadinya nggak niat konten, wah gue kontenin deh. Gue nyalain, kameranya gue taruh di Oh handphone tuh. iya di rumput dan itu rumput ada temboknya begini posisinya. Oke. Gue jagain juga sambil motret teman di bawah gue gini, tiba-tiba dari belakang ada yang buru-buru juga kali motret ya, karena lihat view ya gunung kali ya. Set, krak! Remuk, bener-bener remuk jadi ya pokoknya patah lah. Terus sempat ada kontennya nggak, ada BTS-nya nggak? Ada, Oh ada. BTS-nya ada, cuman gua konten patahnya gua kontenin. Bikin lus dada. Itu HP-nya apaan? Waktu itu 13 Pro Max. Oke, ya seharga Mio gitu deh ya. Ya, bisa jadilah. Oke. Itu 13 Pro Max remuk dengan seketika. Dan gua tuh lihat HP-nya tuh gini. Ini bener kata gua. HP gua nggak expect serusak ini. Ini pun sama anak mah dilempar, diinjek tuh udah sering. Maksudnya ini HP badak banget, makanya gua di rumput juga. Tapi salahnya ini di rumput ada tembok. Oh, ada senderan batu. Pas gitu diinjak tuh klok. Krek. Itu udah nggak bisa diapa-apain. Oke, udah dilempar deh tuh ya. Ya, untungnya gua jual ke tukang servis lagi, masih jadi duit. Oh, masih ada harganya dikit Masih ya. ada harganya dikit lah. Lumayan. Tapi seperempat dari harga baru. Ya itu jadi bikin konten juga emang Iya. kita selain emang harus bertugas ngambil gambar yang emang kita dibayarnya, Iya. terus kita juga buat kita pribadi buat jualannya juga effort banget ya. Iya. Salut banget sih buat para konten kreator tuh, apalagi rela BTS nyiapin. Gue juga udah mulai tuh bro, cuman gue belum punya tuh alat kelo gitu tuh. Langsung Nanti beli. sih bakal gue beli juga tuh. Jadi gue naruh di kantongin aja. Iya. Sama motonya juga jadi hati-hati banget gitu kan. Oke. Nah tapi kalau dari bikin konten gitu, lu selain dari pengantinnya udah ada brand belum sih yang follow up lo gitu?
Oh, gue sebagai personal branding di content creator ya. Alhamdulillah udah ada. Oh, udah sempet. Udah sempat ya kayak nge-DM gitu terus nawarin mau cobain produk kita nggak, silahkan di review gitu, dikirimin. Padahal yang IG lu pribadi berapa followernya? Follower itu sekarang 9 ribuan deh. 9.000, belum nyampe 10.000 tapi udah ada ya Iya, yang nge-approach 1 gitu bulan terakhir itu gua 6 ribuan dan itu selama berapa tahun ya kali ya? ya? Oh, oke. Selama 7 tahun mungkin Oke. ya. Karena emang cuma pos-pos biasa. Cuman pas sebulan terakhir gua fokus di konten itu naik followernya sekitar 4 ribuan. Ih, gokil ya. Baru 1 bulan. Eh, Itu. Dan kalau masalah follower ya, nggak ngaruh kalau kita mau dapat kolaborasi dari brand. Mau yang followernya 2.000 pun udah ada yang penting konten kita. Jadi konten kita bagus dilihat sama brand itu, mereka menawarkan kolaborasi, tidak melihat followernya. Gitu. Karena real kan tidak melihat follower sekarang. Iya, disebarnya udah Follower random lu gitu ya. nonton 2.000, yang nonton ratusan ribu. Nah, kalau main di reels kayak gitu. Makanya gue konten-konten gue yang lucu-lucuan, iseng-isengan juga ada yang pernah 1 juta juga waktu itu yang lagi hype-nya lagi ngambil makanan. Oh iya. Gue lagi moto ambil jus jambu. Jus jambu. Tiba-tiba yang jaganya gini ngelirik. 1 juta tontonan itu. Oke. Konten itu. Emang pada butuh hiburan. Iya, butuh hiburan orang. Habis itu gue bikin lagi, kebetulan ada klien yang request foto goyang-goyang gitu kan, gue bikin aja tuh. Masuk juga. Sekarang kalau nggak salah 130 ribuan gitu. Ih, cakep. Konten-konten yang ya kita nggak tahu kapan itu FYP, ya udah bikin aja lah gitu setiap hari. Gitu. Nah, kalau lagi POV tuh gue biasanya tuh banyak yang nanya banget nih Om, ini lensa. Oke. Karena ini karena nongol ya di itu ya, iya, BTS-nya ya. mencolok banget Iya, warnanya. warnanya silver gitu. Ini lensa apa emang? Lu punya Harta, lu punya Leica. Asik ya. Bukan Leica ini. Lensanya Monnya Leica. Lensanya Mon Leica. Leica. Jadi ini gue pakai Sony A7C, terus Oke. lensanya TT Artisan 50 mm f/95 for Leica. For Leica. Jadi pakai converter lagi tuh Pakai ya. konverter lagi, adapternya close focus. Jadi biar lebih bisa deket. Iya, karena kan biasanya lensa Leica kan tuh dia minimal fokusnya sekitar 70 cm ya. Ya jauh. Kalau pakai ini bisa Bisa deket, bisa segini paling. Wih, cakep banget tuh, bisa 20 cm Bisa. gitu ya. Wih, Itu enak kalau close focus. Jadi mau tahu undangan deket-deket, di bokeh-bokehin juga bisa. ini kelebihannya apa bro lensa ini nih? Wah, banyak banget sih. Ini anak-anak di kantor itu pada bilangnya lensa dewa. Wih, lensa dewa. Dewa Zeus. Jadi kalau gua bilang motret lensa dewa, udah tahu tuh. Oke. Nah, kelebihannya lensa ini sih sebelumnya gua pernah punya f095 juga ya, di 50 mili juga nih. Merek Waktu lain itu itu merek ya. lain ya, for Sony. Itu ada Seven Artisan, Iya. Mitacon gitu, gitu ya. Itu gua ngelihatnya memang f095, cuma bokehnya tuh biasa aja. Nggak berkarakter kayak lensa AF lah gitu. Terus gue coba juga waktu itu sebelum ini ya 35 Voigtlander main flare. Oh, oke. Nyoba Yang berapa 314 bulan. itu ya. Iya, SC1 tuh berapa bulan bosen. Habis itu Vespal yang swirly-swirly oke, bosen swirly-swirly juga. itu. Berapa bulan bosen. Habis itu pakai Seven Artisan F11. Itu asik banget sih. Gua ngelihatnya itu fotonya, wah karakternya tuh beda. Bokehnya kayak narik Bokehnya, gitu ya. iya. Kayak karakter Leica banget. Nah, tapi itu kekurangannya tuh kurang tajam di bagian sininya. Jadi kalau misalkan mukanya tajam nih, di sininya tuh kurang. Tengahnya aja. Nah, berarti yang untuk tajam foto gitu ya. aman sih kayak kurang menurut gua. Jadi setelah gua motret pakai lensa itu, gua pasti pakai lensa AF juga yang ngamaninnya versi full body, full backup gitu ya, mid shot gitu. Gua ambil pakai yang AF. Cuman setelah gua pakai lensa ini, udah. Mau yang full body, mau yang setengah badan, mau yang close up, udah nggak ganti-ganti. Tajamnya cukup rata Iya, gitu ya. dan ini gue pakai di beauty shot doang. Oke. Gitu. Jadi lensa gue yang 24, 35, 55, 185 Oh, bahkan lu vokal yang 55 juga masih lu bawa tuh yang masih AF tuh, masih yang Oke. AF. Karena kalau yang untuk momen, untuk liputan, untuk event itu kita pakai AF semua. Ya, biar aman deh. Biar tuh aman ya, cepet ngejar juga, momennya sat, biar sat, sat. cepet, biar nggak capek juga. Cuman kalau lagi beauty shoot 80% sih gue pakai ini. Lagi suka, lagi asik, belum bosen gitu. Sampai banyak yang tanya, "Bang, kapan bosannya jual dong ke gua?" Emang kisaran berapa sih? 10,5 waktu itu gua ngangkat. Oke, lumayan ya. 10,5. Terus lumayan jarang langka juga ini lensa.
kadang tiba-tiba naik jadi 15 juta. Ini. Cuman kayaknya kalau gue perhatiin lumayan berat ya. Oh iya. Berat. Berat juga. Ya. Kamera gua itu 500 gram, lensa gua 1 kilo. 2 kali lipat ya. Nah, ini lensa gua yang paling besar. Oke. Yang lain tuh udah yang 400 gram semua. 35 FE, 24 Filtrox, 18 semua tuh, 55 Zeiss. Focusingnya juga enak ya, smooth ya. Ya, smooth. Kayak close focus. Dan ini gua mau ininya apa namanya metal hoodnya tambahan. Oh, oke. Kadang biasa suka ada cap jari kan di situ, nggak enak. Oke. Wih, cakep nih. Tapi kalau ngomongin gear mah emang nggak ada habisnya ya. Iya, nggak ada habisnya. Terus sekarang yang baru lagi kan A7C Mark II ya. Aduh, Bakal update kayak itu. udah makin puyeng gue. Karena sebetulnya kalau berbicara gear ya, lebih ke fitur sih Om ya. Oh, oke. Yang membedakan fiturnya ya dari versi sebelumnya ya. Fitur yang membantu kita saat motret itu lebih Nyaman, praktis, ya. lebih Lebih praktis, nyaman, ya. Iya, bener. lebih Mudah. aman. Betul. Nah, kalau misalkan berbicara to 7 sih nih. Ini kamera apa? 73 ya? A73. Nah, perbedaannya kalau dari segi fisik ya, orang bilang ya paling beda dikit doang, ukurannya doang. Enggak ternyata Om. Gue pun emang pernah jadi user A73 sebelumnya. Oh iya, keluar duluan A73 ya. A73 2018, A7C 2021. Secara teknologi perbandingannya 4 tahun. Lumayan. Nah, yang mencolok itu perbedaannya ya body lah, apa nama ukuran. Ukurannya karena memang posisinya gue suka banget nih sama yang kecil-kecil, compact. Warnanya juga lucu lagi sih. Iya. Gitu ya. Nah, gue waktu itu ngambil silver biar nggak dikira APS-C aja. Oh iya. Iya. Nah, terus dia itu kalau dari warnanya nih dibandingin hasil fotonya ya, tonnya ya. Warna tone foto atau tone apa hasil videonya dengan settingan sama dia 73 itu warnanya beda banget. Oke. Lebih clean. Jadi secara teknologi mungkin 2020 ke atas itu warna-warna Sony udah enak-enak. Lebih keluar ya. Lebih keluar, lebih putihnya itu lebih putih banget, kayak putihnya Canon dan Nikon lah. Gitu. Itu Sony kayaknya punya ilmu baru tuh mengeluarkan itu. Terus waktu itu gua juga sempet dilema ketika motret event ada LED. Oke. LED itu LED kan yang warna-warni gitu maksudnya. enggak LED screen. Oh, yang di belakang, yang Itu jadi kan flicker backdrop tuh. gitu ya. Anjir, mana gua pakai pal lagi di tengah-tengah event nih. Gua lagi shoot di depan, udah footage udah banyak. Gua mau ganti ke NTSC kan kalau yang sebelumnya kan ngeformat. Iya, Gua harus nyari memori baru di ini. Kalau ini enggak. Oh. Oke. Gua langsung ganti di lokasi. Kemarin pun ketemu tuh temen videografer juga lagi itu pas flicker. Gua langsung ganti di situ. Suwe lu ganti katanya. Langsung gua ganti ke NTSC aman. Oh, jadi secanggih itu ya? Karena emang kendala temen-temen yang masih pakai Sony yang lama, ketika dia lupa ganti itu memori langsung ke format ya? Format. Tapi ini A7C enggak A7C enggak. Ih, canggih. Canggih, memang teknologi. Terus IBIS-nya juga beda. Oke, lebih IBIS-nya steady lebih lagi steady. deh. Gue 85 tuh kadang 85 FE tuh, satu tangan. Asik. Terus jarang pakai gimbal ya. Gue pakai gimbal tuh bukan untuk menstabilkan Om, hanya untuk ngambil movement. Oke. Karena kalau movement ya fake lah, kita bisa pakai hand gitu lah. Tapi gue pakai gimbal kosongan gitu. Udah setelah itu pure handheld. Tangan aja, enak banget ya. Terus kalau kita mau ngambil stabil nih, kita ngambil lari, dia tuh ada gyro sistemnya. Oh, yang di post pro berarti ya? Iya, gyro system yang memang udah ada build di A7C, A7S3, pokoknya keluaran 2021 ke atas lah. Itu kita lari-lari, nggak pakai gimbal, footage-nya kita masukin ada aplikasi namanya Catalyst Bros dari Sony juga. Terus smooth banget. Ih, cakep banget ya. Itu kelebihan A7C. Yang lebih ngebantu banget buat gua sih warnanya. Itu membuat mindset orang-orang Sony yang difoto tuh ya foto Sony mah warnanya agak kurang. Sekarang mah enggak. Udah beda generasi Sony. Penasaran deh nanti kita ngobrol-ngobrolin yang 7C Mark II deh ya. Iya. Apalagi nih Om. Ya. Untuk podcast begini nih, dia unlimited record juga. Ih, gokil. Ini kamera padahal kalau gue pakai nih kita harus 30 menit harus cut. Tapi kalau ini enggak. Ini waktu itu gue workshop itu, gue buat record, dia sekitar 1 jam 30 menit. 1 jam 30, udah kayak kamera gede dong ya? Iya, still aja. Padahal kecil gitu loh.
Gokil emang teknologi. Iya, teknologi. Canggih Jadi banget ya. say sorry lah buat yang bilang A73 sama A7C beda ukuran doang. Beda jauh banget. Banyak bedanya ternyata ya. Dan gua setelah pakai A7C terus ngedit footage-nya A73. Waduh. Jomplang kata gua. Warnanya kurang keluar. Nggak keluar ya. Ya, cuman editingnya perlu nambah di ekstra lagi. Samain bisa, cuman perlu effort yang lumayan gitu. Oke. Itu sih. Ngebantu sih fitur. Apalagi A7C Mark II ya. Iya nanti. Belum keluar sih, belum Aduh. ketahuan nih harganya nih ya. Ya, gue baca sih sekitar 35-an kali ya. Oke, mirip-mirip A74 Mirip-mirip dong dia. A74, ya A74 versi kecilnya. Versi kecilnya. Kita ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam nih. Iya nih. Kita kasih kesempatan deh ya buat anak-anak PKL nih mereka dari SMK PGRI gitu. 2 ya? Dari Cibinong bro. Baru nih hari ke-4 apa ke-5? 5. Baru hari berapa? Hari ke-5 udah gue suruh produksi podcast kayak gini bro. Luar biasa emang didikannya Om Faisal nih, aduh. Jadi mereka yang ngeset, mereka yang depan kamera. Jadi wah seru deh ya. Syutingnya lo lihat sendiri di balik layar kayak apa tadi ya. Kita kasih kesempatan mereka buat nanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dari SMK PGRI 2 Cibinong. Saya pengen nanya Kak Wildan, apa sih motivasi kakak bisa menjadi seperti ini yang punya kamera mahal gitu, punya barang-barang bagus, jadi terkenal lah pokoknya mah. HP-nya mahal. Iya, HP-nya bisa hancur, beli lagi. Nah itu Kak, saya juga pengen Kak. Genjek HP-nya. Bukan. Udah sih Kak, itu aja. Oke, Rel. Motivasinya ya? Motivasinya biar beli kamera mahal. Jujur sih gue dulu nggak expect gue sampai bisa beli alat-alat seperti ini, punya bisnis, terus punya alat banyak gitu. Gue nggak expect ke arah sini. Cuman waktu itu gue melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Jadi misalkan nih, teman-teman di sekolah atau di kampus itu habis masuk kelas, selesai kelas, main atau main game atau ngapain, gue tidak melakukan itu. Tapi gue pakai untuk belajar. Gue ngulik software semua Adobe, all apps Adobe itu kayak Premiere, Audition, After Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop itu gue kulik di waktu itu. Gue pakai buat belajar. Nah dari situ kan itu adalah sebetulnya secara investasi gue nggak bisa secara investasi materi, tapi investasi ilmu gue udah punya. Jadi ketika gue keluar dari selesai kuliah atau selesai sekolah, itu beda kualitasnya dengan orang-orang yang memang tidak melakukan apa yang gue lakukan. Jadi ilmunya beda secara skill. Kalau kita berbicara skill, nah ketika gue keluar kan gue udah punya skill. Ketika gue ikut workshop, gue beda skill gue dengan peserta-peserta lain. Jadi ada perbedaan, ada value dari diri gue sendiri. Nah itu yang akhirnya membuat diri gue itu dilirik sama orang untuk kerjasama. Akhirnya gue gabung project, gabung bisnis, ada cuan, bisa beli alat sampai saat ini. Gitu. Intinya jangan berhenti belajar. Sampai sekarang pun gue kemarin ya ketemu Om Faisal ya, kita belajar. Sampai sekarang gue masih belajar gitu. Nah itu kalau kita lihat secara materi memang tidak terlihat secara langsung. Tapi itu ilmu yang jarang orang ambil seperti itu. Jadi motivasinya belajar. Oh, siap Kak. Ngerti Kak. Siap. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Mantap banget ya motivasi gue. Yes. Emang harus begitu bro. Depan mukanya. Yuk, Neng. Kak, kan aku cantik nih. Iya. Kira-kira aku bisa gak jadi kayak konten kreator gitu? Oke, cantik jadi Modal konten cantik kreator tuh, ya. bisa Modal nggak? cantik ya. Ada-ada aja nih pertanyaannya. Oke, sebetulnya kalau dibilang dari Oke, cantik itu baru salah satu peluang menjadi konten kreator ya. Salah satu ya. Karena tetap mau jadi konten kreator ke segmen mana dulu. Kalau misal konten kreator ke arah videografi, fotografi tetap membutuhkan skill. Tapi udah ada yang membantu nih dari segi good looking-nya.
enak gitu, dilihat enak gitu ya. dilihat. Bahkan orang-orang konten kreator yang sebelumnya belum ke arah sana, mereka sampai perawatan. Oh iya. Gitu. Itu bahkan menjadi value tersendiri yang emang sebelumnya udah ada, tapi tinggal kita lebih tingkatin lagi dari segi skill, komunikasi. Bahkan kan konten kreator sebenarnya yang utamanya komunikasinya. Gitu, beda sama model penampilan, yang penting dia bisa jalannya lekak-lekuk begitu. Nah, itu kalau model. Tapi kalau konten kreator secara segmennya ke arah fotografi, videografi, tetap skills komunikasi, harus banyak berkomunikasi sama orang. Gitu. Mau jadi konten kreator apa? Teknis foto, video, atau emang konten kreator ke beauty vlogger? Kurang tahu nih yang mana masih Kayaknya bingung. ini dia yang nyari-nyari cowok banyak gitu. Boleh. Oh, boleh. 50. 50. Tapi paling coba sini nambahin ya. Apa namanya? Paling apa namanya? Ya mengingetin sih buat teman-teman terutama yang masih muda gini. Emang kadang ketika kita punya privilege muka ganteng, muka cantik, kayaknya kan gampang banget gitu ya untuk masuk. Paling yang perlu dijaganya sih apakah itu punya manfaat yang baik kayaknya ya. Karena takut kebablasan gitu. Kan terima tuh kayak kasus yang es krim Oaklyn gitu kan. Dia muka cantik, badan seksi, tapi masa kontennya begitu. Kan ya harus kita, apalagi dulu belajar di pondok gitu kan ya. Apa yang pertama tuh dibandingkan ilmu tuh? Adab. Nah, iya kan adabnya juga harus dijaga gitu. Jadi Reva ya, coba jangan cantiknya aja, cuman juga dijaga etikanya, normanya. Karena yang perlu diingat, jejak digital tuh susah dihapus ya. Bisa banget. Bahkan nanti bisa aja ditonton sama anak lo, masa lo mau ditonton anak lo begitu kan? Oke, siapa lagi nih yang mau nanya? Kasih ya. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Indana dari SMK PGRI 2 Cibinong. Saya mau bertanya, apa manfaatnya jadi konten kreator? Oke, manfaatnya ya. Indana ya? Iya. Apa manfaat jadi konten kreator? Pertama sih yang gue highlight adalah konten-konten yang buat kita itu pertama negatif apa positif nih buat orang banyak. Karena kan orang yang bermanfaat itu yang orang yang apa? Yang baik itu adalah sebagai baiknya manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Nah, bermanfaatnya itu dalam hal negatif atau positif. Nah, itu sebagai konten kreator kita juga harus bermanfaat dari konten yang kita buat. Nih, pertama highlightnya seperti itu. Manfaat yang kita sharing. Terus manfaat benefit buat diri kita sendiri apa? Kalau kita share kebaikan, ya udah itu pahala buat kita. Benefitnya satu lagi adalah yang memang terlihat banyak orang ya. Itu adalah banyak brand-brand yang melirik kita gitu. Entah brand kamera, entah brand lensa, entah brand aksesoris kamera. Kalau kita berbicara konten kreator di dunia fotografi videografi ya. Tiba-tiba aja ada brand Kak apakah berkenan untuk berkolaborasi dengan kami? Produk kami seperti ini, value-nya seperti ini, silahkan proposalin gitu-gitu. Kadang kita awal-awal ya barter exposure, terus kita dapat produknya juga tanpa harus kita mengeluarkan uang kan, gitu kayak Om Faisal aja. Ya Om Faisal mau di highlight juga? Mau Ya, nanti ya. Ini dengar-dengar tadi Om Faisal dari Godok sih ini ya. Nah, emang bener banget nih. Jadi emang brand tuh sekarang yang penting ngelihat orangnya tuh bikin konten dan menarik apa enggak, jumlah follower kayaknya ya emang masih tetap jadi power sih. Cuman kayak gua kan nih, kalau lu kan tadi followernya udah berapa? 9.000 ya? 9. Di IG ya. Itu lu bilang tadi dari angka berapa? Nambah 4.000? Nambah 6.000. Berapa tahun Dari tuh? 6.000, oh dari 6 tahun, 7 tahun itu ya 6.000 follower 6.000. stuck di situ. Terus jadi setelah Satu bikin bulan konten ini, bikin konten udah naik 4.500. naik 3.000. Nah, gue bikin konten udah lumayan lama dan follower gue tuh masih 2.000 aja tuh. Gitu kan gue ngerasa ini apa ya gue salah. Ya memang strateginya masih kurang sih gue. Kalau dibilang sama si Ruli tuh teman kita tuh, ketua Strobis Fighter ya, dia bilang, "Wah, lu Salma ngegas doang tapi belum ada planningnya." Nah, ini emang gue jadi jujur sih merasa gitu juga. Jadi gue jalan aja udah bikin konten aja nggak terplanning. Nah, cuman melakukan sekedar begitu aja ya tanda kutip ya,
gue aja bisa dapat support ya, kayak lampu dapet. Nah ini yang terakhir nih mic nih dari Godox. Oh ini Iya, jadi ini disupport dari mereka. Ini karena disupport dari tahu mereka. Podcast ini berjalan, disupport. Sekalian suruh ngetes suaranya bagus apa enggak, kayak gitu kan. Jadi ya jumlah follower baru 2.000 loh, tapi udah disupport. dapat endorse. Yo, ini harganya kalau nggak salah sekitar 3 jutaan. Nah, gue ngajak anak-anak PKL ini untuk bikin konten tentang si Godox ini, lagi proses bikin ya, produksi kita ya. Iya, Nah ini untuk pertama kali kita tes untuk podcast, jadi kita bisa dengar sendiri nanti hasilnya kayak apa. Tuh ayam tuh nyaut tuh, pengen juga dia di endorse tuh masuk ya. Nah kelebihannya nih dan konten ini, jadi selain bisa untuk 2 orang berbicara ini kan nah, 2 mic-nya ya? dua mic kan ya, standar kan itu ya, 2 transmitter gitu. Nah ternyata di receivernya juga bisa ngomong nih, jadi si Farel nih sebagai videographer juga bisa ngomong. Oh di situnya juga bisa. Iya, dia bisa ngomong. Cakep banget. Coba Farel perkenalkan diri dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel, Iya. anak gua Kak Faisal. Gitu guys, jadi kita bisa ngomong 3 gitu ya. Jadi Cakep 3 banget. gitu ya. Nah, Jadi bisa berkomunikasi nih sama videografernya. betul, jadi tergantung kebutuhan kontennya seperti apa gitu. Terus selain itu juga di dalamnya sini juga ada ininya, card readernya. Jadi apa namanya, kita bisa naruh micro SD dan bisa ngerekod secara apa namanya independen. Gitu. Oh buat backup ya? Buat backup, karena kan biasa wireless ya, misalnya sinyalnya jelek keganggu. Nah ini bisa ngerekam secara independen. Asik banget kan? Banget ini. Godox. Gitu. Jadi, Keren lah, keren. Apa namanya, emang benar kata lo, ya teknologi semakin kesini pastinya bukan hanya beda dari bentuknya semakin kecil kayak kamera tadi, ini juga semakin canggih, tapi banyak fitur-fitur yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kalau zaman dulu kan nggak bisa kayak gitu kan, gitu. Jadi emang menarik banget dah perkembangan teknologi, harus kita apa namanya terus adaptasi. Dan juga teman-teman yang masih ragu untuk bikin konten, bikin aja guys, nggak perlu ragu karena udah ada contohnya tuh. Wildan follower belum 10.000 udah yang mau, gue boro-boro 10.000 2.000 aja masih. Makanya kita tolong ya guys di follow gitu biar lebih cakep lagi nih, jadi apa namanya kontennya bisa lebih bermanfaat lagi buat banyak hal. Oke deh kalau begitu Bro Wildan nih, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Nih berapa jam dari tadi, jam 10 jam 11-an ya main kesini, sekarang udah jam 4-an. Silaturahmi. Wih emang harus dikejar ya, memperbanyak relasi memperbanyak nih. relasi. Gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton obrol-obrolan yang ya maaf deh agak ngalor ngidul, terus juga mungkin gambarnya agak kurang goyang-goyang karena ini anak PKL-nya masih baru 5 hari ya. Tapi mungkin nambahin sedikit deh Dan, kalau menurut lo pribadi gimana pandangan lo terhadap anak PKL yang sudah bisa berproduksi seperti ini tuh? Oke, menurut gua buat teman-teman anak PKL itu yang baru berapa hari? 5 hari. 5 hari. Udah handle produksi seperti ini, keren banget sih. Keren banget. Gua dulu punya produksi seperti ini ya, yang udah settle lighting segala macam. Setelah mungkin 5 tahun bervideografi lah, baru gua punya pengalaman seperti ini. Tapi berarti kalau misalkan teman-teman di sini udah merasakan seperti ini, gokil, itu rezekinya lebih dari gua. Berarti harusnya mereka setelah lulus ya yang benar-benar siap terjun ke lapangan. Betul. Ya. Jadi rekan-rekan kolaborasi sama kita ya. Oke deh guys, kalau gitu apa namanya, mudah-mudahan podcast Nubi Sabi ini bisa membawa manfaat dan bisa memberikan motivasi terutama kepada yang masih nubi-nubi nih, gitu. Jadi mereka jadi oh ternyata bisa tuh jalur begini, bisa tuh jalur begitu. Nah jadi panjang lagi kan podcastnya. Udah deh guys, kalau gitu tutup dulu ya karena gue juga ada urusan, Wildan juga ada urusan. Terima kasih telah menonton. Gue Faisal Salif bersama Wildan Hamdani. Terima kasih guys, sampai bertemu lagi, ciao.